34 dokumen itu, penjelasannya pun tidak ada yang ilmiah. Ada lagi dari marga lain, ya kan? Apa dibilangnya? Bilang dulu sama si respon itu, jangan bawa-bawa tanah Batak. Ngamuk orang semua. Masih ada WA-nya ini, wah. Masih ada loh buktinya. Nah, saya mau kasih fakta lagi, karena saya sudah lakukan penelitian tentang Pak Kasmojo. Penelitian. Ini menarik sekali nih, andai kata. Tiba, sejak kapan engkau jadi peneliti? Berubah-ubah Pak Tiba. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat bergabung kembali. Saya harap teman-teman dan keluarga dalam keadaan sehat dan rezekinya pun selalu diberi kelancaran. Amin. Ada kabar terbaru dari Pak Rismon Hasiholan. Gak pakai cyanipar ya. Kenapa? Karena banyak sekali orang Batak yang komplain sama Opung Parbelak lewat pesan WhatsApp-nya. Karena Rismon ini katanya udah bikin malu orang Batak, khususnya marga cyanipar. Terlebih setelah Bang Rismon menunjukkan sikap arogansinya yang dia tampilkan ketika menantang Hercules untuk berduel di tanah Batak. Dan ternyata si trio ini, Bang Rismon, Roy Suryo, dan Dr. Tipak tidak datang ke Solo karena mereka mau podcast. Jadi mereka lebih memilih gibah ngomongin Bapak Jokowi di sebuah channel YouTube ketimbang pentingnya hadir di kediaman Bapak Jokowi untuk bisa melihat ijazahnya Bapak Jokowi. Heran saya, katanya ingin tahu ijazahnya Bapak Jokowi. Ketika ada kesempatan untuk bisa melihat ijazahnya Bapak Jokowi, mereka tidak datang. Jadi kali ini kita akan menyimak curhatan dari Opung Parbelak yang menginformasikan bahwa WhatsApp-nya ini katanya diberendeli oleh pesan-pesan dari orang Batak yang membahas tentang Bang Rismon Hasiholan. Jadi yuk kita simak videonya. Perhatikan dulu orang ini, ha? Bikin podcast orang ini, coba. Kemarin ditunggu rumah Bapak Jokowi nggak datang. Tiba podcast di Santana TV datang orang ini. Bukti yang evidence yang mereka klaim punya 34 dokumen itu, penjelasannya pun tidak ada yang ilmiah. Iya. Saya malu dengan jawaban orang UGM ya. Padahal alma mater saya tuh sama Dr. Tipa dan Dr. Roy Suryo ya. Malu sekali dengan jawaban seperti itu. Pak Jokowi mengatakan bahwa pembimbing skripsinya adalah Pak Kasmojo. Dan di saat yang sama dia juga menyebut bahwa dia adalah mahasiswa jurusan teknologi kayu. Berarti waktu itu dia demensia. Ada orang yang sama sekali lupa tentang siapa pembimbing skripsinya. Dan ada orang yang mahasiswa 5 tahun lupa sama sekali dia kuliah di jurusan apa. Dan yang dia sebut itu jurusan yang sama sekali nggak ada. Artinya apa? Kami tadi sepanjang pembicaraan lebih dari 45 menit, ya kita hanya disajikan narasi saja. Tidak ada satupun bukti yang ditampilkan. Ini yang penting banget. Tidak ada lembar pengujian skripsi. Skripsi kalau tidak ada lembar pengujian, ya berarti itu nggak pernah diuji, gitu loh. Berarti nggak sah, kira-kira. Berarti nggak sah. Kemudian mereka bertahan. Rismon. Rismon Hasiholan nggak pakai marga. Nggak pakai marga ya. Aku bilang nggak pakai marga karena marga cyanipar kemarin marah sama aku. Opung Parbelak, aku komplain, tolong jangan pernah pakai marga cyanipar di belakang namanya itu. Kalaupun kau harus sebutkan saja Rismon Hasiholan, jangan pakai marganya, malu kami katanya. Serius Bung? Jadi konten kemarin ku coba lah nggak ku pakai marganya. Malamnya aku dapat WA dari marga cyanipar yang lain. Apa dibilangnya? Opung Parbelak, terima kasih tidak menggunakan marga cyanipar karena aku nggak rela marga aku dirusak. Marganya sendiri loh yang ngomong ya. Ya kan, jadi kan ada foto video Rismon yang yang bilang sama Hercules, aku tunggu di tanah Batak, kan begitu. Nah, ada lagi dari marga lain, ya kan? Apa dibilangnya? Bilang dulu sama si Respon itu, jangan bawa-bawa tanah Batak. Ngamuk orang semua. Ngamuk semua. Kita lihat aja lagi ya. Kita lihat, ya kan? Ini kan dia ngaku-ngaku dari Sumatera Utara. Sebentar lagi pasti datang WA dari Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara. Bilang sama Rismon Nasution itu, jangan pernah ngaku-ngaku warga Sumatera Utara. Mendapat penolakan di... Mak, ngeri kali penolakan terhadap kau Rismon.
Gara-gara kau salah pergaulan, ditolak kau dari kampungmu. Kawan satu margamu pun gak sudi dipakai marganya. Di belakang namamu itu. Alah, masih ada WA-nya ini, Wak. Masih ada loh Tapi buktinya. gak perlu ku sampaikan ya. Ini sifatnya rahasia. Sekarang begini respon, kalau kau misalnya minta aku contohnya menunjukkan nomor WA, boleh. Tapi di persidangan gimana kira-kira? Mau nggak? Kalau terbukti aku bohong, mau aku dipenjara 5 tahun. Tapi kalau aku terbukti benar, kau yang dipenjara 5 tahun, gimana kira-kira? Mau? Berani nih Opung Parbelak ini, masih kusimpan. Masih kusimpan. Kusimpan di persidangan, berani aku telepon orangnya. Ngeri sekali Opung ini. Margamu itu dan juga suku-suku Batak, tanah Batak kau bawa. Sedangkan ke rumah Jokowi nggak ada mentalmu. Ngapainlah kau podcast di situ kau? Keras-keras suara Bapak Jokowi. UGM tidak pernah bisa menunjukkan keaslian daripada skripsi. Datang kau ke rumah Bapak Jokowi ditunggu kau nggak nongol. Ngaku-ngaku orang Batak tapi mental datang ke situ pun nggak ada kau. Kayaknya Opung nih ngenes banget ya sama Bang Rismon. Ngapainlah kalian kumpul-kumpul di situ? Dokter Tipa. Dokter ngapain situ dokter? Rajin kali sih dokter ikut-ikut demo. Ya. Dokter ikut ini. Podcast. Ikut komunitas nggak jelas. Itu pasien nggak diurus ya? Oh, nggak punya pasien. Panci. Kena semua. Panci Bu, panci. Pancinya merek apa ini? Pancinya ini merek UN. Apa itu? Uang negara. Oh, merek yang satu lagi ada nggak? Ada. Apa mereknya Bang? Mereknya Menpora. Apa kepanjangannya itu? Menteri Pora-Pora. Ya inilah mungkin buntut dari statement yang dikeluarkan oleh Bang Rismon ya ketika menantang Bang Hercules gitu kan. Jadi banyak sekali orang-orang Batak atau warga-warga Batak yang merasa risih dengan apa yang disampaikan oleh Bang Rismon gitu kan. Dan ini salah satunya Opung Parbelak juga kayaknya ngenes banget sama Bang Rismon ini. Ini benar-benar sangat disegani ya, bahkan orang-orang Batak juga sampai kirim pesan pribadi ya lewat WhatsApp. Karena kan Opung Parbelak memang menyertakan nomor WA-nya di konten-kontennya ya teman-teman. Nah teman-teman kita lanjut ke video selanjutnya masih di podcast yang sama. Kali ini Dokter Tipa berstatement membahas Pak Kasmujo ya. Yaitu guru pembimbing skripsinya Bapak Jokowi. Nah kali ini Dokter Tipa menjelma menjadi seorang peneliti ya. Yang meneliti Pak Kasmujo gitu kan. Adanya katanya kejanggalan dari pernyataan Bapak Jokowi sebelumnya yang mengatakan bahwa Bapak Kasmujo itu adalah guru pembimbing skripsinya. Padahal beda bidang antara Bapak Kasmujo dan Bapak Jokowi gitulah. Seperti itu kurang lebih ya. Dan statement dari Dokter Tipa ini akhirnya ditanggapi oleh Ibu Yohana seperti biasa. Nah kita simak videonya teman-teman. Nah saya mau kasih fakta lagi. Karena saya sudah lakukan penelitian tentang Pak Kasmujo. Penelitian. Ini menarik sekali nih. Andai kata kita bersetuju ya bahwa Joko Widodo ini adalah mahasiswa bimbingan skripsinya Pak Kasmujo. Ya. Yang menarik adalah Pak Kasmujo ini adalah dosen pengampu teknologi hasil hutan. Jadi salah satu jurusan di Fakultas Kehutanan waktu itu, teknologi hasil hutan. Teknologi hasil hutan itu ada 2. Teknologi hasil hutan kayu dan teknologi hasil hutan non kayu. Pak Kasmujo itu mengampu mata kuliah teknologi hasil hutan non kayu. Non kayu, ya, artinya hasil akhir dari. Sementara Joko Widodo mengatakan dia adalah mahasiswa jurusan teknologi kayu. Bertemu lagi bersama Tipa. Setelah pulang dari UGM, kupikir dah tobat kau Tipa. Nggak taunya makin parah. Tipa, sejak kapan kau jadi peneliti? Berubah-ubah kau Tipa. Dokter medis, ya kan? Kemarin penganalisa, ini peneliti pula. Khusus ijazah Pak Jokowi aja. Itu yang sedihnya.
Kata Tipa, ya, tentang Pak Kasmujo ini, kata Tipa menarik. Ya, andai kata kita bersetuju bahwa Joko Widodo ini adalah mahasiswa UGM, bimbingan skripsinya adalah Pak Kasmujo. Ya kan? Yang menarik adalah, kata Tipa, Pak Kasmujo ini adalah dosen pengampu teknologi hasil hutan. Dosen pengampu itu adalah pengajar yang bertanggung jawab untuk mengajarkan kuliah tertentu pada mahasiswa. Lalu kata Tipa, ya, Pak Kasmujo ini kan adalah dosen pengampu teknologi hasil hutan. Teknologi hasil hutan itu ada dua. Satu teknologi hasil hutan kayu. Yang satu lagi, ya, yang kedua teknologi hasil hutan non kayu. Sementara Pak Kasmujo ini, ya, menurut penelitian Sitipa, ya kan, dia adalah pengampu mata kuliah teknologi hasil hutan non kayu. Sementara Pak Jokowi, ya, Pak Joko Widodo pernah mengatakan bahwasanya dia adalah mahasiswa jurusan teknologi Kayu. teknologi hasil hutan kayu, bukan non kayu. Berarti menurut penelitian Sitipa, ya, Pak Kasmujo itu bukan dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi, karena Pak Kasmujo, ya, teknologi hasil hutan non kayu, sementara Pak Jokowi teknologi hasil hutan kayu. Beda Itu bidang. menurut Tipa. Tipa, kenapa kemarin waktu di UGM nggak kau bilang? Kau cuma sibuk nengok gambar, nengok foto-foto Pak Jokowi. Udah keluar dari UGM, cuap-cuap lagi kau. Tipa, kan udah dibilang sama UGM, kalau kau tak percaya juga, katanya silakan bawa ke pengadilan. Bawalah ke pengadilan, Tipa. Ini kau masih nyanyi seriosa juga kau masalah ijazah Pak Jokowi. Seriosa. Ya, Tipa, negara kita ini negara hukum, Tipa. Bawalah ke ranah hukum, ya, ke pengadilan. Siap-siap kau pakai baju oranye. Aku kasihan aja kau karena kau perempuan. Malu keluarga kau. Udah cukup lah itu, Tipa, ya kan? Menyap-nyap kau tuh di media sosial, bikin malu aja kau ini. Seorang perempuan merendahkan dirinya sendiri dengan memfitnah sana sini. Nanti kalau udah ketangkap, ya, penyesalan sama kau. Kan mending kau mundur sekarang. Ngapain cuap-cuap terus? Kau cuap-cuap, ya kan? Makin ketawa rakyat Indonesia. Apa namanya? Kau mempertontonkan kebodohan kau. Kalau kau pintar, kau smart, perempuan yang smart, kau jangan banyak nyanyi di media sosial. Kau pergi ke pengadilan. Kau tuntut di pengadilan. Kalau memang kau rasa itu salah, kalau memang kau rasa terbukti bahwasanya Joko Widodo tidak pernah kuliah di UGM, itu baru bagus. Angkat topi aku sama kau kalau kau bisa buktikan di pengadilan. Ini enggak, nyap-nyap terus kau. Udah jelas-jelas pihak UGM yang mengeluarkan ijazah Pak Jokowi, yang menyatakan Pak Jokowi kuliah, menamatkan kuliah di UGM, mendapatkan gelar insinyur di UGM, masih juga kau tak percaya. Jadi siapa lagi yang mau kau percaya? Kau percaya pada diri kau sendiri. Sementara lembaga, ya, yang mengeluarkan, lembaga sekolah universitas UGM yang mengeluarkan ijazah Pak Jokowi, yang menyatakan Pak Jokowi kuliah dan memberikan ijazah dari sana, itu kok tak percaya. Jadi siapa lagi yang kau percaya? Kau usah kau percaya sama orang-orang yang menyesatkan itu. Yang rugi kau sendiri. Kalau udah pakai baju oranye kau nanti, ya nangis kau. Yang kasihan tuh keluarga kau. Kita ini sama-sama perempuan. Aku menasihati kau tuh karena apa? Karena kau tuh perempuan. Berhentilah, Tipa. Nanti kalau udah kau pakai baju orange, ya kan, udah tak ada lagi yang mau kau perbaiki. Paling mendekam lah kau karena fitnahan. Apa nggak malu kau seumur hidup? Orang pintar kok jadi bengak karena sakit hati, kan bodoh namanya tuh. Ya, Tipa, ya, kirim salam aku sama kau, Tipa, ya.
Ku minta kau berubahlah. Pergunakan ilmu yang kau dapat itu ya untuk manfaat bagi orang banyak. Itu lebih mulia daripada kau koar-koar, fitnah terus yang kau keluarkan. Kau ini nggak malu pada diri kau sendiri, ya, nggak malu pada keluarga kau. Setidaknya kau malu dengan pakaian yang kau pakai. Wah. Setidaknya kau malu pada pakaian yang kau pakai, ya. Iya. Nah, itulah teman-teman updatean terbaru. Jadi ternyata mereka ini tidak datang ke kediaman Bapak Jokowi itu nge-podcast ya. Lebih memilih ke nge-podcast gitu kan, ketimbang datang ke Bapak Jokowi itu membuktikan keaslian ijazah Bapak Jokowi. Padahal kita juga sudah menyimak, pasti teman-teman juga sudah nonton ya. Banyak sekali kok beberapa wartawan atau warga malah yang beruntung dikasih lihat ijazahnya Bapak Jokowi gitu kan. Padahal mereka tidak minta loh ya. Tapi kenapa mereka yang selama ini ribut-ribut soal ijazah Bapak Jokowi begitu sulitnya untuk melihat ijazah Bapak Jokowi? Itulah luar biasanya Bapak Jokowi. Jadi ada rencana di balik itu semua gitu kan, dan kita akan menunggu gitu, karena Bapak Jokowi juga kan sebelumnya sudah memberi keputusan final ya bahwa perkara ijazahnya ini akan dibawa ke ranah hukum gitu kan. Dan mungkin sekarang ini Bapak Jokowi sedang berdiskusi dengan kuasa hukumnya mengenai siapa-siapa saja orang yang terlibat yang menebarkan hoaks bahwa ijazah Bapak Jokowi palsu gitu kan. Dan kita sudah bisa menebak lah ya, siapa-siapa saja yang selama ini selalu meributkan ijazahnya Bapak Jokowi gitu kan. Dan Pak Jokowi sekarang nggak ambil pusing gitu pendapat orang apabila beliau ini serius bawa perkara ini ke ranah hukum ya. Karena kan beliau ini sekarang sudah menjadi rakyat biasa, beda dengan dulu gitu. Kalau dulu beliau masih menjabat sebagai presiden gitu kan. Kalau sekarang beliau punya hak sama seperti kita rakyat gitu ya. Beliau bisa mengajukan ke pengadilan, melapor gitu kan, karena hak sama gitu kan warga Indonesia. Nah seperti itu teman-teman. Apabila teman-teman juga ingin berpendapat, silakan tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Seperti biasa saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton sampai ke menit ini. Semoga teman-teman dan keluarga selalu diberi kesehatan dan rezekinya selalu diberi kelancaran. Sampai jumpa lagi di next video.